Permisa, beberapa pekan hari ini kita telah menyaksikan kasus viral yang ada di Kota Jambi. Salah satunya itu kasus Pak Henry sebagai supir ekspedisi Ratu Intan. Bagaimana kisahnya? Kita sudah mendatangkan Pak Ibnu Uljun sebagai kuasa hukum Pak Henry. Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kasus pekerja sub ekspedisi ini Ratu Intan yang viral di Kota Jambi-nya, Pak? Baik, terkait kasus klien kami, saudara Henry, dia ini adalah sopir ekspedisi ya, sopir ekspedisi dari PT Ratu Intan Express. Jadi dia permasalahannya adalah pertama terkait gaji yang dibayar di bawah upah UMP ya. Jadi Jambi ini kan gajinya sesuai dengan UMP, upah minimum provinsi adalah sebesar 3.600.000. Nah, faktanya dia hanya menerima upah satu bulan adalah sebesar 2.100.000. Artinya ini ada penyimpangan hukum membayar upah di bawah UMP. Pertama itu. Nah, kedua, kemudian permasalahannya klien kami ini adalah tidak adanya BPJS Ketenagakerjaan. Artinya BPJS itu kan adalah kewajiban, ya kan, dari perusahaan dan hak dari pekerja. Itu. Jadi memang permasalahan itu menjadi pokok permasalahan. Nah, kemudian di hari libur besar, minggu raya, nah klien kami masih bekerja, dituntut untuk bekerja, sementara tidak ada upah lembur yang diterima oleh dia. Makanya dengan fakta-fakta ini tentunya klien kami dirugikan. Artinya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ini yang dilanggar oleh pihak perusahaan. Justru itu yang kami akan laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan. Nah, adakah sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS, Pak? Ya, jadi gini, BPJS ini adalah sifatnya adalah wajib ya, di Undang-Undang 11 itu kan adalah wajib ya. Artinya kalau wajib ini kan tidak ada nilai tawar. Nah, ya, kalau di dalam Islam itu kan ada wajib, ada sunnah. Kalau sunnah boleh dilakukan, boleh tidak, ya kan? Artinya kalau dilakukan berpahala, bila ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau wajib, kalau tidak dilakukan akhirnya dosa. Nah, kalau di dalam hukum positif, kata-kata wajib ini ketika tidak dilaksanakan maka ada sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi perdata. Itu. Jadi kami juga sangat menyayangkan ya di Kota Jambi ini ada beberapa perusahaan yang notabene pekerjanya tidak didaftarkan sebagai BPJS itu. Nah, artinya di sini juga ada apakah unsur kelalaian atau tidak, fungsi pengawasan ini yang tidak berjalan. Jadi fungsi pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan seharusnya yang kata-kata wajib seluruh perusahaan yang ada di Kota Jambi ini wajib untuk didaftarkan kepesertaan BPJS karena itu penting. Jadi penting buat keselamatan bagi para pekerja. Jadi memang di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS ya, itu mengatur tentang sanksi. Artinya bagi yang tidak melaksanakan ketentuan BPJS maka akan dikenakan sanksi. Pertama sanksi perdata. Sanksi perdata ini bisa pencabutan izin, ya, teguran tertulis, ya. Nah artinya ada bahasa hukum pidana itu ultimum remedium atau bukan premium remedium. Artinya yang dikedepankan itu adalah sanksi administrasi dulu, teguran tertulis dulu. Nah ketika ini tidak diindahkan oleh pihak perusahaan, maka sanksi pidana akan melekat pada pelanggar. Artinya kalau ini kan kita belum melihat nih contoh-contoh kasus yang memang benar-benar
penegakan hukum terhadap bagi pelanggar BPJS. Artinya belum ada sih perusahaan yang diterapkan sanksi pidana. Nah, kami berharap dengan kasus ini senyatanya perusahaan PT Ratu Intan Express itu tidak mendaftarkan seluruh karyawannya ya sebagai kepesertaan BPJS, ya kan? Maka dari itu kami minta ini sanksi penindakan tegas nih, ya artinya sanksi penindakan tegas untuk sanksi pidananya sebagai shock terapi bagi perusahaan-perusahaan lain gitu. Nah, Pak, langkah kedepannya untuk Bapak sebagai kuasa hukumnya Pak Hendri, ini kasus ini mau didamaikan atau mau di ranah hukum nih, Pak? Jadi yang jelas kasus ini kan sudah ke Disnaker, artinya kan sudah melalui proses hukum, ya. Karena kan Disnaker itu adalah lembaga negara yang memang membidangi masalah tenaga kerja dan sekarang sudah ditangani oleh mereka. Nah, kami selaku kuasa hukum sebenarnya berharap besar ya dengan kasus ini menjadi barometer, ya, menjadi barometer untuk perusahaan lain atau perusahaan Ratu Intan ini bisa bagaimana seluruh pekerjanya juga bisa mendapatkan hak-hak seperti gaji, harus minimal UMP. UMP itu kan bukan sebenarnya bukan untuk hidup sejahtera. UMP itu. UMP itu adalah untuk bertahan hidup. Itu. Nah, ini pun masih banyak perusahaan yang melanggar, ya kan? Nah, kemudian di hari libur masih tetap dipekerjakan tanpa ada upah lembur, ya kan? Nah, ini kan pelanggaran. Jadi kami kalau ditanya bagaimana langkah ke depan, yang jelas kami akan tempuh jalur hukum. Artinya ini tidak menutup kemungkinan sampai ke pengadilan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Jambi. Artinya ini untuk kami tidak main-main kalau masalah ini. Apa sih harapan Bapak untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Jambi ini sebagai kuasa hukum, Pak? Jadi memang kalau bicara harapan kami yang jelas kondisi Jambi hari ini adalah boleh dikatakan sangat menyedihkan, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Kenapa saya bilang sangat menyedihkan? Ini tidak menjadi perhatian bagi pemerintahan kota. Seharusnya ini menjadi perhatian dari pemerintahan kota, ya, baik itu wali kota maupun DPR. Nah, ini akibat kurang perhatian inilah sehingga di Jambi masih ada beberapa perusahaan yang tidak tidak mengikuti ketentuan peraturan ketenagakerjaan. Contoh tidak membayar upah sesuai standar, sesuai UMP, tidak mengikutkan kepesertaan BPJS, ya kan? Upah lembur segala macam tidak diikuti. Nah, artinya ini kurang perhatian. Nah, kami minta wali kota Jambi ya Pak Maulana maupun ketua DPR ikut andillah, turut pedulilah, jangan tutup mata terhadap permasalahan hak-hak tenaga kerja ya. Nah, ini dengan adanya kasus ini kami minta mereka turunlah, pedulilah terhadap hak-hak pekerja gitu ya, sehingga hak-hak pekerja ini bisa terselamatkan gitu. Artinya pihak pengusaha juga tidak semena-mena dalam memberikan upah, dalam memberikan hak-hak pekerja ini gitu loh. Harapan kami ke depannya tidak ada lagi kasus-kasus Henry berikutnya gitu. Siap. Pemirsa, inilah percakapan singkat kami. Sekian, terima kasih.